Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Ketut Darmayasa, NPM 18321211689, kelas C14, semester 4, jurusan Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi manajemen akhir. Tugasnya itu yang berjudul tentang studi kasus. Yang kasus yang saya bawa adalah gaji 1.500 buruh sawit belum dibayar oleh perusahaan PT. Baik, kita langsung kepada materinya. Baik, pada materi pertama yaitu review sebanyak 1.500 karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di 2 kecamatan, mulai kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir, mulai April 2019 tidak mendapatkan hak gajinya dari PT Teknik Utama Mandiri, PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera, dan PT Usaha Kaltim Mandiri dengan induk perusahaan PT TH Velda Nusantara. Padahal janji perusahaan akan membayarkan gaji April dan Mei pada akhir Juni 2019. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada juga tanda-tanda pembayaran gaji yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang kedua yaitu analisis kasus. Menurut Ketua Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Agus Misdianto, menyebutkan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni perjanjian antara buruh karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, sehingga mengacu pada undang-undang tersebut, tentunya perusahaan tetap memiliki kewajiban membayarkan upah atau gaji, apalagi gaji mereka sudah memasuki 4 bulan pembayaran. Yang ketiga yaitu landasan teori. Dalam surat kabar dan berita yang viral, menilai perusahaan yang sebelumnya tidak merealisasi pembayaran gaji terhitung Desember 2018 lalu dan mengalami keterlambatan sampai 3 bulan lamanya, juga menuai protes dan komplain dari karyawan dengan melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu. Penyebab perusahaan tidak merealisasikan pembayaran para karyawan terhitung sejak Desember 2018 lalu dan mengalami keterlambatan sampai 3 bulan lamanya dan juga menuai protes dan komplain dari karyawan yang melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu. Yang kelima yaitu dampaknya. Dampaknya adalah gaji yang terlambat dibayar per Desember 2018 sampai Maret 2019 membuat karyawan harus bertahan hidup dengan memakan seadanya, memanfaatkan hasil-hasil lahan sekitar, sehingga ada yang setiap harinya makan umbi-umbian dan ikan hasil pancing. Akan tetapi keterlambatan gaji kali ini tidak terlalu membuat karyawan kesulitan, sebab sebelumnya pemerintah memberikan bantuan sembako yang dianggap benar-benar dapat membantu kebutuhan hidup karyawan selama menunggu gaji yang tak pasti tersebut. Yang keenam yaitu solusi. Menurut saya solusinya adalah merujuk kepada instansi terkait, termasuk pihaknya akan langsung berupaya melakukan penanganan supaya hak karyawan ini segera terbayarkan semaksimal mungkin. Dari kasus tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit, mulai dari PT Teknik Utama Mandiri, PT Usaha Kaltim Mandiri, dan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera, membayar tunggakan gaji karyawan sebanyak 1.500 karyawan dilunasi oleh pihak perusahaan. Yang ke-8 yaitu berkaitan dengan materi. Yang pertama, bagian A yaitu pengendalian. Perusahaan sawit tidak terlambat dalam memberikan hak karyawan berupa gaji, upah yang semestinya diterima oleh karyawan.
Bagian B yaitu peranan dalam perencanaan. Perusahaan PT Teknik Utama Mandiri, PT Usaha Kaltim, dan PT Anugerah Kembang Sawit Sejahtera. Perusahaan ini tetap berada di naungan pemerintah. Pengambilan keputusan dilihat dari peranan dalam perencanaan ke depannya. Perusahaan kelapa sawit harus lebih teliti dalam membayar gaji karyawan supaya masalah tunggakan gaji karyawan tidak terjadi lagi demi berjalannya suatu perusahaan yang sehat. Yang kedelapan yaitu kesimpulan. Dapat saya tarik kesimpulan berdasarkan kasus pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perusahaan kelapa sawit dari PT Teknik Utama Mandiri, PT Usaha Kaltim Mandiri, PT Anugerah Kembang Sawit Sejahtera harus tetap memperhatikan biaya tenaga kerja langsung dari buruh pabrik. Harus tetap mendapatkan upah tetap secara teratur atau secara bulanan supaya tidak terjadi protes dari para karyawan soal tunggakan gaji. Intinya adalah perusahaan harus tetap memenuhi kebutuhan para karyawan supaya tidak ada konflik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pram Santi. Om Santi Santi.